Kampanye hari pertama ketiga capres-cawapres saling adu gagasan dengan visi misinya masing-masing. Untuk membahasnya lebih dalam telah bergabung bersama kami analis komunikasi politik Nyarwi Ahmad, jubir Timnas Amin Muhammad Iqbal, juru bicara TPN Ganjar Mahfud yang juga caleg Partai Perindo Dapil Sulawesi Tengah Yusuf Lakaseng, dan jubir TKN Prabowo Gibran Hariko Wibawa Satria. Selamat sore Bapak-Bapak. Sore semuanya. Selamat sore. Ya, selamat sore. Ya. Audio cek dulu nih, semua aman ya suaranya ya. Ya. Ketemu Lakaseng, Walid, Riko ya. Baik. Yang lain. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya ke Pak Yusuf Lakaseng dulu. Pak Yusuf Lakaseng, ini Mas Ganjar dan Pak Mahfud split ini kampanyenya dari ujung ke ujung. Maksudnya gimana nih maksudnya? Ya, hari ini Ganjar dan Mahfud memulai kampanye di tempat yang berbeda. Pak Ganjar itu di wilayah paling timur di Merauke, sementara Pak Mahfud di wilayah paling barat di Sabang. Ya, ini sebuah simbolisasi bahwa Indonesia itu terdiri dari pulau-pulau yang disatukan oleh laut. Jadi kalau pasangan ini dipercaya memegang kendali pemerintahan, maka mereka akan melakukan pembangunan di seluruh pulau-pulau Indonesia. Ya. Nah, Pak Ganjar itu meluncurkan program unggulan dari timur, yaitu program unggulan untuk akses kesehatan bagi seluruh masyarakat, terutama daerah-daerah terpencil yang dikenal dengan 3T, yaitu daerah terluar, terpencil, dan tertinggal. Apa itu programnya? Programnya adalah 1 desa, 1 fasilitas kesehatan, dan 1 tenaga kesehatan. Sementara Pak Mahfud dari daerah yang paling barat, dari Sabang, meluncurkan program yaitu peningkatan kesejahteraan guru ngaji atau guru agama yang lain. Kenapa guru ngaji penting? Ini pentingnya karena yang paling urgent saat ini, yang dibutuhkan oleh generasi bangsa kita adalah pendidikan moral dan karakter. Dan itu adalah dilakukan oleh guru-guru mengaji, membimbing mereka untuk tahu soal keagamaan. Karena biar bagaimanapun, negara kita 240 juta rakyatnya adalah Muslim, dan di konstitusi kita menjelaskan bahwa kemerdekaan ini adalah berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Pak Yusuf Lakaseng. Disimpulkan dari Merauke dan Sabang kampanye Ganjar Mahfud hari ini, David. Ya, baik. Saya garis bawahi ini soal akses kesehatan, 1 puskesmas, 1 nakes, 1 dokter. Ini sudah berpuluh tahun ini jadi PR dan nggak pernah kejadian. Sulit sekali, backlog dokter juga kurang sekali. Bagaimana caranya untuk meningkatkan hal tersebut? Ya, menurut standar WHO, minimal itu 1.000 orang dilayani oleh 1 dokter rasionya. Nah, di kita rasionya itu baru, kalau dilihat data 2019 ya, itu 1.000 orang dilayani oleh 0,45 dokter. Sementara idealnya adalah kalau penduduk kita 275 juta saat ini, berarti harusnya ada 275.000 dokter. Ya, nah, caranya gimana jadinya tuh, Pak Yusuf? Nah, caranya adalah tentu pemerintah harus intervensi untuk perguruan tinggi, harus disubsidi untuk membuka fakultas-fakultas kedokteran. Ya. Kemudian pendidikan tenaga kesehatan yang lain, perawat, bidan, agar mereka dapat didistribusikan. Jadi selain soal angka tenaga kesehatan kita yang kurang, dokter yang timpang, kebanyakan lebih banyak di kota daripada di pelosok, juga jumlahnya yang sangat minim, tidak memenuhi standar WHO tadi. Makanya perlu intervensi negara, perlu intervensi dari pemerintah, agar penciptaan dokter itu dipercepat dengan membuka jurusan-jurusan kedokteran di setiap perguruan tinggi. Baik, saya ke Pak Muhammad Iqbal. Pak Iqbal, ini hari ini Pak Anies ada ke Tanah Merah juga ya. Lalu kemudian Pak Caimin ini ada ke Jawa Timur. Ini juga split juga. Jadi mengapa ke Tanah Merah ini Mas Anies pergi ke sana? Ya, saya kira Tanah Merah ini adalah sejarah bagaimana Mas Anies berhasil membangun daerah yang kumuh, yang kotor mungkin ya, menjadi sebuah daerah yang maju, yang bersih ya. Dan Tanah Merah ini memiliki sejarah bagaimana rakyat di sana berhasil meningkatkan kesejahteraannya dengan program-program Mas Anies ketika berada di Jakarta. Jadi saya melihat bahwa
Mas Anies memulai dari apa yang sudah dilakukan. Bukan lagi seandainya kalau, tapi dia sudah menyampaikan apa yang disebut dengan kampanye kinerja. Bukan hanya gagasan, tetapi sudah kinerja. Selama dia bertahun-tahun, 5 tahun menjadi Gubernur DKI Jakarta, dia ingin menunjukkan bahwa dia sudah berprestasi, dia sudah berhasil. Dan Tanah Merah adalah salah satu contohnya. Jadi ini adalah bagaimana tantangan bagi pemimpin ke depan untuk bukan hanya janji ketika kampanye, tapi berkampanye kinerja. Kita tahu hari ini para paslon adalah yang masih menjabat. Mas Ganjar pernah menjadi gubernur, Pak Prabowo masih menhan. Harusnya itu yang ditampilkan, bukan lagi seandainya kalau. Karena sampai sekarang misalnya tadi janji-janji tentang kesehatan, di zaman di era Pak Jokowi nawacita juga ada kok, tapi tidak terlaksanakan, tidak disampaikan. Jadi ini menurut saya yang membedakan dengan Mas Anies dari dua paslon lain adalah bagaimana kampanye kinerja, bukan hanya gagasan. Baik, itu kan ketika Mas Anies sedang jadi gubernur di Jakarta. Lalu bagaimana untuk kampanye di luar jika untuk menunjukkan kinerjanya begitu? Ya, saya kira Jakarta bisa jadi replika apa yang sudah dibangun dengan transportasi yang sangat baik, ya, apa yang sudah dibangun dengan pendidikan yang sangat baik. Di Jakarta ada namanya Tebet Eco Park, ya, itu luar biasa. Itu bisa juga jadi replika di tempat lain. Tapi yang kami soroti juga selain masalah-masalah yang disampaikan tadi adalah masalah hukum. Yang saat ini indeks kebebasan pers kita menurun, indeks demokrasi kita menurun, indeks persepsi kita juga menurun. Jadi ini tentu saja menjadi salah satu perhatian kita, di mana saat ini pemerintah, ya, kalau Mas Ganjar sudah memberi angka 5 ya kepada Presiden Jokowi, ya, tetapi juga dilalahnya wakil presidennya adalah Menko Polhukam saat ini, yang seharusnya juga memperbaiki masalah hukum itu sendiri. Baik. Jadi kami melihat Indonesia tidak sedang baik-baik saja, dan Indonesia perlu perubahan. Baik, yang saya garis bawahi adalah kesetaraan yang disampaikan juga oleh Mas Anies. Tapi di Tanah Merah, apa memang ada yang belum setara begitu di wilayah Jakarta? Ya, betul. Makanya kami dari PKS juga mengkritik tentang IKN. IKN itu hanya menguntungkan pemilik modal, hanya menguntungkan investor pemilik tanah, hanya menguntungkan kontraktor, bukan menguntungkan rakyat. Di saat angka stunting masih tinggi, di saat pajak gizi buruk, pemerintah ingin membangun istana yang harganya triliunan. Tapi apa Jakarta sudah setara, Pak? Apakah Jakarta sudah setara? Mana? Apakah Jakarta sudah setara semuanya? Justru itu. Kalau kita justru membangun IKN, justru ketimpangan semakin jauh. Harusnya 500 triliun itu bisa membangun 14 kota baru seperti di kota Nusantara itu. Bukan memusatkannya di sebuah daerah. Jadi jangan ketimpangan itu dibalas dengan ketimpangan baru. Baik. Jadi kami melihat bahwa IKN ini menjadi salah satu masalah besar ke depan kalau tidak terjadi pemerataan. Oke, baik. Dengan kata-kata ini dan menyambut apa yang tadi disampaikan oleh Mas Anies juga, bahwa ketika nanti ganti pemerintahan berarti seandainya naik maka IKN tampaknya diberhentikan begitu ya. Baik, saya langsung ke Pak Hariko Satria. Hari ini kenapa Pak Prabowo dan Mas Gibran tidak kampanye? Iya, terima kasih teman-teman yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. hari ini memang Pak Prabowo dengan Mas Gibran tetap menjalankan tugas sebagaimana biasa. Tetapi pada hari sebelumnya kita semua sudah disampaikan dari Ketua Koordinator Strategis TKN bahwasannya semalam kita mengadakan doa bersama. Jadi semalam itu seluruh tim kampanye nasional, tim kampanye daerah mengadakan doa bersama. Intinya kita mendoakan seluruh pasangan. Kita mendoakan pasangan nomor 1, tentu mendoakan pasangan nomor 2, pasangan nomor 3. Dan juga kita mendoakan kebaikan untuk seluruh warga dan untuk kemajuan Indonesia. Jadi start kampanyenya itu ini semua tim kampanye nasional Prabowo Gibran memulai tadi malam itu dengan mendoakan seluruh pasangan. Begitu, Mas. Kemudian yang kedua, kita juga berterima kasih ya. Jadi tim kampanye nasional Prabowo Gibran ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada generasi Z dan generasi milenial ya, yang telah menyumbangkan istilah gemoy ya. Jadi gemoy ini merupakan istilah yang disumbangkan oleh netizen
utamanya Gen Z dan Gen Milenial, sehingga sekarang kita semua merasakan Pilpres ini begitu gembira, begitu ceria, dan hampir kita tidak mendengarkan ada pernyataan golput dan lain sebagainya gitu. Baik, tapi untuk Mas Gibran, Pak Prabowo, kenapa tidak turun hari ini? Ini karena memang lelah semalam atau kembali kerja begitu seperti biasanya bertugas sebagai wali kota dan Menhan? Apa maksudnya lelah semalam ini? Ya, Tidak ada mungkin lelah, semalam jadi- acaranya sampai malam sekali barangkali, atau gimana mendoakan? Oh iya, itu opini dari Bapak itu lelah itu. Ya, Jadi kenapa tetap, tidak? Maksudnya ya. kenapa tidak kampanye hari ini maksudnya? Ya, hari ini tetap bekerja seperti biasa, gitu Pak. Oke, hanya bekerja seperti biasa ya. Mulai kapan jadi nanti kampanyenya? Mulai besok. Mulai besok. Hari Baik, ini pun kita sudah tunggu. Ya. TKD juga sudah mensosialisasikan makan dan susu gratis ya untuk program, salah satu program bulannya adalah makan siang dan susu gratis untuk para pelajar, seluruh pelajar dan santri, kemudian juga program perbaikan gizi ya untuk balita dan ibu hamil. Nah, program ini nanti untuk 82,9 juta orang akan merasakan program ini gitu. Jadi Pak Prabowo ini memang sejak usia 17 tahun beliau itu sudah menjadi terlibat dalam membangun desa. Beliau memikirkan bagaimana 79 sampai 80 ribu desa ini akan menjadi penopang Indonesia maju ke depan. Ya. Gitu. Baik, saya akan ke Pak Nyarwi Ahmad untuk melihat seperti apa sebenarnya komunikasi politik juga dari para capres-capres. Namun kita akan jeda dulu sejenak nih Pak Nyarwi dan bapak-bapak yang lain. Sindo Sore akan kembali usai jeda berikut ini.